Nggak tahu apa sebelah sana, karena hawa di sini juga udah nggak enak apalagi di sebelah sana Sobat Horor. Jadi kayak campur aduk gitu Sobat Horor ya. Heh, setan kayaknya aku tadi lihat sesuatu deh. Bentar, bentar. Tuh, enggak. Heh, heh, sumpah. Sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol subscribe. Karena dengan subscribe, kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Oke, halo Sobat Horor. Kembali lagi bersama saya, Steven Evander, di sesi solo camping horror. Seperti biasa, saya akan mencoba bermalam di sebuah lokasi yang katanya angker. Nah, kali ini Sobat Horor, saya masih di area Jawa Timur. Tepatnya ada di area alas-alas ya Sobat Horor ya. Alas-alas ini tuh sebenarnya dibilang alas kumitir, tapi minggir dikit ya. Aku nggak tahu ini termasuknya apa. Cuma di sini sekitar 4 tahun lalu pernah ada dukun yang tertangkap oleh warga terus dipukulin di sini karena kayak terduga dia itu cabul gitu Sobat. Cabul terus kayak dia itu kayak banyak makan korban lah gitu. Itu di area-area sini Sobat. Jadi dia itu prakteknya itu ada di tengah-tengah seperti alas-alas seperti ini Sobat ya. Dan setelah kematian atau kepergian dari beliau karena dipukulin ya, tapi dia meninggalnya bukan karena dipukulin terus tewas di tempat, enggak. Dia dipukulin terus habis itu dia kayak sakit, dia baru meninggal. Tapi katanya konon warga-warga sini yang sering lewat sini Sobat Horor ya, katanya sering banget ditampakin sosok pocong dari dukun tersebut Sobat Horor ya. Dan katanya sempat ada korban lagi nih Sobat Horor. Ini meninggal pun ngasih korban juga ya, maksudnya katanya ada pocong itu tuh kayak ngentayangin terus kayak menghantui sampai korban tersebut yang mungkin dulunya mukulin tuh meninggal Sobat Horor ya. Kejem lah, katanya auranya itu pocong itu auranya gelap banget Sobat Horor, kata orang pintar ya. Karena ini katanya sih percaya sebagai korin dari dukun tersebut Sobat Horor. Wow, ngeri ya, maksudnya pas lagi semasa hidup dia itu jadi dukun, terus meninggal pun dia itu sebagai sosok pocong yang dalam arti itu notabene gentayangan sampai menghantui warga gitu loh, menghantui dan sampai ya bunuh gitu. Katanya bunuhnya itu bukan dengan cara langsung nusuk ya, tapi dengan cara buat orang itu kayak ketakutan, stres, dan akhirnya gitulah dengan wujudnya dia yang katanya wujudnya itu mukanya serem banget Sobat Horor. Pocong dukun ini tuh katanya wujudnya itu serem banget. Nah, itu serem apa ya? Aku tuh penasaran. Seremnya tuh kayak apa sih? Makanya aku datang ke sini. Nah, sebenarnya ini tuh nggak terlalu besar juga, seperti maksudnya alasnya ya. Kita bisa ngeliat di sini Sobat Horor. Saya mau pindah kamera belakang. Nah, ini tuh alasnya kayak perkarangan ya Sobat Horor ya. Perkarangan nih. Ya di sini. Jadi ini tuh di belakang desa Sobat Horor, di belakang sebuah kampung lah ya. Ya di sini prakteknya Sobat Horor, praktek mall lah ya. Praktek mall, kayak praktek dari dukun tersebut. Aku sih rencana nggak mau terlalu sampai ambil sampai sana Sobat Horor ya. Di sini aja kayaknya udah cukup ngeri Sobat Horor. Kalau kalian lihat ya secara kayak gini tuh kayak tempat-tempat kayak gini tuh satu jauh dari pemukiman ya. Desanya itu sebelah sana Sobat Horor. Kalau kalian tahu, desanya itu sebelah sana. Jaraknya itu sampai di saya berdiri sini itu kurang lebih sekitar ya 10 kilo, nggak ada sih, 9 8 kilo lah. Nah, aku akan coba ngecampnya di sini aja Sobat Horor. Nih aku akan ngecamp di sini, aku bakal coba merasakan seperti apa sih ya, kayak maksudnya pocong itu tuh seperti apa wujudnya gitu loh Sobat Horor. Jadi daripada terus penasaran, ikuti saya terus. Dari tadi aku tuh merasa seperti ada pergerakan dari sebelah sana Sobat Horor. Kayak ada yang gerak srek. Dan aku tungguin apakah itu orang ataukah bukan, ataukah petani, ataukah mungkin hanya hewan-hewan liar. Karena kata orang di sini itu karena ini mungkin musim hujan ya,
banyak banget kayak apa sih, ular-ular tuh pada keluar seputar dari dalam tanah. Wih gila, denger gitu aja lebih ngeri daripada setan ya. Yang amit-amit ya sampai ketemu ular seputar. Oke, ikuti saya terus, jangan skip pokoknya. Saya akan ngecamp di sini aja nih, cukup lah. Karena menurut aku ini areanya juga nggak terlalu naik turun. Ini juga ngeflat sebetulnya, datar ya. Jadi aku bisa mendirikan tenda di sini. Tapi aura di sebelah sana ada pohon besar, sebetulnya lihat, ada pohon besar ya. Itu auranya juga menurut saya pribadi kurang enak sebetulnya melihat pohon besar di sebelah sana. Cuma ya udahlah, namanya lingkungan baru, tempat baru, ya wajar kalau nggak enak. Kita sebagai manusia harus apa? Harus adaptasi. Nah, kan saya selalu ajarin sama kalian bagaimana cara adaptasi lingkungan dengan cepat, yaitu meditasi, tenangin diri sebetulnya. Oke, ini kok baunya enak ya sebetulnya. Ini aku putar sebetulnya, barangkali memang selalu menduga-duga bahwa aku tuh bawa teman. Aku akan putar pelan-pelan sebetulnya. Set, langsung putar. Set. Nah sebetulnya aku putarnya ini lagi ya. Nah, oke, saya sendirian di area Jawa Timur ini. Benar-benar ngeri sih, aku benar-benar merinding sebenarnya kalau ngeliat ini. Karena apa? Sore aja udah kayak syahdu tapi bikin merinding gitu loh. Karena kan sebentar lagi kan sandakala. Ini kan sekarang jam 5 sebetulnya. Gimana nanti malam? Wah, lebih merinding nih pasti nih. Apalagi ada pohon-pohon yang support kayak gini sebetulnya nih, yang setengah jatuh terus ada akar-akarnya gitu kan, kayak iya, nambah kesan makin horor gitu di sini tuh. Dulu itu tempatnya itu katanya itu patokannya memang ada ini sih, pohon yang katanya sebagai ini nih. Cuma dulu itu kayak ada rumah sebetulnya, kayak gubuk gitu loh. Mungkin ini ya kali di sini kali ya. Terus dibongkar gitu loh. Ya karena kejadian ini udah 4 tahun lalu. Cuma pocong dukun ya dikenalnya ya. Pocong dukun itu tuh sering nampak sebetulnya. Apalagi sama orang asing gitu loh. Dia tuh sering muncul, sering gangguin, sering neror gitu loh. Katanya mukanya tuh serem banget ya. Serem lah pokoknya Mas Ivan, Mas Steven, mukanya serem banget pokoknya. Kalau ketemu mending lari. Waduh, kalau saya mah anti lari-lari. Muncul, saya rekam. Betul gak sobat? Let's go lah. Jadi kalau muncul masa aku nggak rekam sobat? Rekam dong sobat. Oke, sebetulnya ini aku baru di tenda, cuma aku belum pasak bawah-bawahnya sebetulnya seperti biasa. Cuma tadi aku kan nggak sengaja sebetulnya nginjek ini nih, dan jeblos. Aku duga ini memang dulunya pernah jadi kayak fondasi dari sebuah bangunan gitu loh, karena makanya diinjak itu jeblos. Nggak tahu juga tapi sih itu hanya perkiraan saya gitu kan. Tapi jujur ini aku disclaimer, aku di sini hawanya emang bener-bener gak enak karena aku juga agak lagi kurang enak badan sebetulnya. Ini aku tuh lagi gak enak badan ya, karena ya kalian tau lah kerjaanku seperti ini, keluar kota terus ya, terus nggak pernah kenal yang namanya istirahat, yang bener-bener istirahat gitu kan. Jadi fisikku tuh lemah banget sebetulnya, kadang harus jaga imun. Maka dari itu aku pakai produk, yaitu nggak ada endorse, makanya semoga ada produk ya. Aduh, tapi aku bener-bener lemas banget cuma. Ini sebetulnya nih jeblos ini harus dipasang jeblosnya sih itu ya. Ini jeblos nih, aku takutnya ini adalah sarang ular nih sebetulnya. Nih sebetulnya lihat, ini tuh kayak sarang ular ya, kayak takutnya tiba-tiba kayak gini tuh apa nongol ini ularnya. Makanya aku coba pastiin dulu, ditutup dulu sebetulnya. Kalau di sini katanya kayak ularnya bukan ular kayak yang biasa, ular weling, ular kobra Jawa, ini ngeri ya. Dah tutup lah. Sana ada nggak?
nggak ada ya sebetulnya. Merinding aku. Aduh. Hei, siapa itu? Ada suara orang. Ada aku dengar kayak suara orang laki-laki. Siapa itu? Ada orang? Biasanya kalau ada orang harusnya manggil. Enggak, ini gaib berarti saudara. Suaranya dari sebelah sana tuh. Bentar saudara. Suaranya soalnya benar-benar membuat aku merinding soalnya tadi itu. Karena ketika suara manusia dan suara gaib itu bisa dibedakan sebenarnya. Kalau suara itu muncul dan kita merinding, biasanya itu ada sesuatu saudara. Tapi dari arah sebelah sana tuh saudara. Dari arah sebelah sana, sebelah sini saudara. Hawanya tuh bener-bener kayak campur aduk gitu loh, nggak enak banget. Dan ini langsung bau bangkai loh saudara, bener-bener bau bangkai banget di sini. Halo, aku hening sejenak sebenarnya, coba ngerasain nih. Aku selalu bau bangkai banget. Sumpah ini baunya enak banget. Udah hilang. What the fuck. Oke, saya sudah mulai teror nih kayaknya nih ya. Bau, suara, walaupun belum nampak wujud ya, tapi ini sudah overall sudah membuat saya gelisah ini saudara. Nggak masalah. Oke, kita lanjutin lagi ya saudara. Aku mau masak dulu. Let's go.
Oke sobat horor, ini aku makan ya sedikit aja lah, cukup lah. Oke. Di sini hawanya cukup agak sumpek sedikit sobat horor ya. Cuma ya masih ada angin-angin, cuma agak panas sedikit ya. Oke, ini aku masak kentang ya sobat horor ya. Kentang apa namanya ini? Aku juga lupa ya. Tadi aku dapat rekomendasi juga sih dari orang sini juga. Sama ayam tadi aku ke pasar juga pagi-pagi. Let's go lah. Kalau di kota orang itu ya mengandalkan pasar sebetulnya untuk membeli bahan-bahan untuk dimasak. Jadi banyak laler ya. Itu kan kayak ada bangkai gitu kan di sini kan. Laler kok banyak banget loh. Kalian laler di hutan tuh ada laler tuh. Berarti kan ada bangkai. Apa jangan-jangan emang bau-bau pocong itu ya, nggak tahu lah. Makan tuh sebetulnya. Aku dari tadi sobat horor seperti mendengar ada pergerakan, adanya sesuatu yang ada di sekeliling saya sobat horor. Entah itu orang atau makhluk gaib. Tapi saya juga merinding. Tapi saya dengar tadi seperti suara orang. Itu seperti kayak mengucap mantra nggak sih? Merinding aku. Apapun yang terjadi, jika kalian menemukan video ini dan aku emang ada apa-apa ya di sini, tolong kasih video ini sama orang tua saya sobat horor ya. Kembalikan ke mereka. Kadang itu pesan-pesan saya kalau misalkan ya di tempat-tempat gini tuh kadang ada hal-hal yang takutnya di luar nalar saya kan. Oke, halo sobat horor. Jadi sekarang jam menunjukkan pukul jam 8 malam dan aku habis kebangun sobat horor, kayak ngeliup sebentar.
Dan memang bener di sini hawanya itu panas dingin sobat horor. Kadang itu panas banget, kadang itu tiba-tiba jadi kayak dingin gitu kan. Ini aku sekarang baru ngerasa kayak dingin nih. Tadi waktu lagi aku tidur ya, kayak sekilas dari jam 6 sampai jam 8 tuh kayak apa ya? Aku tuh merasa bener-bener kayak panas banget, kayak bener-bener aku tuh kayak di apa ya, dikepung gitu sebetulnya, rasa gitulah. Oke, aku habis ini bakal coba untuk explore, ajak sobat untuk explore, lihat sekeliling gimana, kondisi malam itu seperti apa, aku bakal tunjukin sama kalian. Yang penting kalian coba, kalau misalkan ada penampakan atau apapun itu, kalian tag menitnya sobat ya. Karena kadang kalau ada penampakan tuh aku tuh nggak tahu sobat, tiba-tiba muncul apa gimana itu aku kadang nggak tahu gitu kan. Karena di luar batas kemampuanku gitu sobat. Oke, yuk habis ini aku bakal explore, tapi kira-kira mungkin ya sekitar ya 10 menit lagi lah aku masih ngumpulin nyawa sebetulnya. Di sini masih ngumpulin nyawa nih, baru bangun tidur tuh kayak rasanya gimana gitu. Apalagi kondisi lagi agak sedikit sakit sebetulnya. Yuk sebetulnya, let's go. Oke, Sobat Horor, sekarang jam menunjukkan pukul jam setengah 9 malam. Akhirnya saya coba untuk ajak Sobat Horor untuk explore ya. Explore sekitar itu ada apa aja sih ya. Nah, kalau tadi aku ngerasa bahwa di dalam itu rasanya panas banget. Di depan ini ngerasanya tuh kayak dingin, tapi aku di leherku tuh kayak panas gitu Sobat Horor. Jadi jelasnya gimana ya? Dingin tapi panas. Jadi kayak campur aduk gitu loh. Nah, aku bakal ajak Sobat Horor untuk keliling sebelah sini dulu deh Sobat Horor ya. Di sebelah sini itu ya kurang lebih cuma ada pohon-pohon doang, tidak lebih Sobat Horor. Ini pohonnya dimaksud oleh warga kayak pohon ambruk. Nah ini patokannya dulu itu ada gubuk atau warung yang memang jadi singgasana atau praktek dari dukun yang sudah dihantam sama warga Sobat Horor karena berbuat cabul ya Sobat Horor ya. Berbuat cabul atau berbuat hal-hal yang tidak senonoh Sobat Horor ya. Ngeri gitu loh. Di sebelah sini Sobat Horor. Terus kalau ke sebelah sana sih aku nggak tahu apa sebelah sana karena hawa di sini juga udah nggak enak apalagi di sebelah sana Sobat Horor. Jadi kayak campur aduk gitu Sobat Horor ya. Setan kayaknya aku tadi lihat sesuatu deh. Bentar. Tuh enggak. Heh, heh. Sumpah, sumpah. Sumpah tadi aku lihat di sini ada putih-putih. Sobat Horor lihat nggak? Sobat Horor lihat nggak? Aku tadi di sini. Sebentar. Semua Sobat Horor di depan sini nih. Itu bener apa enggak ya? Sobat Horor. Wah, bau busuk lagi. Ya ini bener nih. Dia pasti pocong nih Sobat Horor nih. Warnanya seperti kayak compang-camping. Warnanya seperti kayak warna tanah. Kayak dia tuh baru banget dari tanah. Ih gila ngeri semua, nggak merinding langsung aku nih. Aku langsung merinding Sobat Horor nih. Sumpah, aku langsung merinding nih. Gila. Gila. Ngeri. Hoi. Di mana kamu, hah? Sialan kamu. Kamu kira saya takut sama kamu, hah? Sedikit, tahu nggak? Sedikit aku merinding. Kamu jangan kira saya takut banget sama kamu. Enggak setakut itu aku. Sedikit doang, normal saya merinding. Oke, kalau kayak gitu berarti aku bakal coba taruh di depan tenda Sobat Horor ya. Saya taruh kamera kedua di arah samping tenda, di ngadep ke arah depan sini Sobat Horor. Berarti lebih ke arah depan Sobat Horor ya. Ke arah sebelah sana Sobat Horor. Yang aku masih belum tahu di sana itu ada apa. Yang pastinya hutan-hutan lebih lebat Sobat Horor. Tapi ya udahlah ya, arah sebelah sana tuh. Itu pasti ngeri banget Sobat Horor, sumpah. Ini aja aku di sini udah merinding banget, apalagi di sebelah sana Sobat Horor. Udah pasti merindingnya udah merinding banget Sobat Horor. Tapi aku bakal ajak Sobat Horor jalan-jalan sebentar aja ke arah sebelah sana. Barangkali sosok tersebut bisa mau muncul lagi ya Sobat Horor ya. Tapi ini pertama kali nih Sobat Horor ya. Pertama kali aku kayak ditampakin dan aku tuh kayak notice kayaknya ya. Tapi kalau menurut kalian bener gak sih? Apa saya yang salah lihat Sobat Horor? Ya kurang tahu juga ya. Semoga sih saya nggak salah lihat Sobat Horor ya. Oke. Ini di depan sana itu cuma ada hutan-hutan juga. Ini pohon-pohon yang gini. Tapi tadi itu bener-bener kayak nyaru, tahu gak sih? Tahu nyaru gak? Kayak
kelihatan antara kelihatan atau tidak kelihatan. Karena di tengah-tengah seperti ini sobat horor, ya orang yang nggak fokus ya nggak akan kelihatan gitu loh. Tapi kalau orang fokus ya mungkin aja bisa aja kelihatan gitu kan. Dan di sini bener-bener sepi banget sumpah, kayak nggak ada sedikit pun. Padahal kan di depan sana itu adalah kayak jalan raya gitu kan, tapi nggak ada satupun kayak kendaraan yang lewat. Jam-jam padahal ini sudah baru jam 9 kurang sobat horor, tapi sedikit pun nggak ada kendaraan lewat. Aku denger sobat horor bener-bener sunyi banget. Yang aku denger cuma apa, jangkrik sobat horor, jangkrik jangkrik ya yang aku denger gitu. Paling itu aja sih sobat horor. Nah ini di sini ya udah paling cuma pohon-pohon aja sih sobat horor. Oke lah, aku bakal taruh kamera CCTV sih, kayaknya sih. Ini langsung nih sobat horor ya. Jangan terlalu lama ya sobat horor. Jam 9, ya jam 10 lah aku taruh kamera CCTV lah sobat horor. Karena pasalnya kalau setan sudah berani muncul atau sudah berani nongol gitu ya, nongol aja, itu berarti dia itu seakan-akan sudah antara dua, antara dia itu mau dinotis atau mau dikomunikasikan. Kalau atau bahasanya itu dia mau berkomunikasi atau dia memang memiliki ilmu yang tinggi sobat horor ya. Tapi karena kita di sini kan memang mendatangi pocong yang diduga pocong dukun atau pocong yang memang katanya pernah membuat nyawa korban atau kayak korban itu kehilangan nyawa, otomatis dia memiliki ilmu tinggi. Makanya saya juga harus hati-hati sobat horor. Di sini tuh harus hati-hati. Jangan sedikit pun kayak terlalu nganggap enteng. Karena aku takut aku mati di sini sobat horor. Ternyata malah bukan pocong, tapi orang yang menjadi pocong bawa golok, saya dibantai. Nggak tahu juga ya. Tapi hawa di sini benar-benar gak enak banget. Dari tadi sore saya ngerasa tuh seperti ada orang yang jalan srek, srek, srek. Saya lihat nggak ada. Saya lihat nggak ada. Kayak gitu terus sobat horor. Polanya seperti itu terus. Maka dari itu kan saya selalu was-was lihat kanan kiri itu benar-benar aman atau enggak gitu kan ya. Ya semoga ini benar-benar setan aja deh ya. Jangan manusia yang jahat sobat horor. Karena kadang kalau manusia yang jahat tuh kita nggak bisa mencegahnya ya. Karena mereka tuh makanya kan setan sama manusia jahat mana? Jahat manusia sobat horor. Setan itu untuk bunuh langsung itu susah, tapi kalau manusia itu bunuh langsung bisa. Sifat-sifat manusia itu bisa membuat orang itu mati perlahan, sobat horor. Wih, quotes dari Stephanie Wonder ya, makanya ada. Oke sobat horor, ini aku kira-kira tunggu sampai setengah jam lagi, habis itu aku bakal pasang kamera kedua dan ketiga. Let's go. Oke sobat horor, ini adalah kamera kedua saya, di mana kamera ini akan menghadap ke arah depan tenda sobat horor ya. Semoga bisa menangkap penampakan yang seperti tadi saya lihat tadi ketika saya explore. Semoga sobat horor ya, karena saya nggak menjamin sebuah penampakan, tapi saya akan berusaha sobat horor ya, benar-benar apa adanya tanpa ada, ibaratkan tanpa ada sentuhan editing ya. Ini aku nyenggol YouTuber sebelah nih ya, tapi udahlah biarin aja lah. Kalau bisa tuh apa adanya aja biar penonton tuh puas. Tapi ya saya mohon maaf, kalau memang saya pakai tema, dalam arti saya pakai tema kayak gini, pakai dalam arti apa adanya ya, kalian jangan kecewa kalau nggak ada penampakan sobat horor ya. Karena saya bener-bener mau apa adanya aja tanpa yang namanya tambah-tambahan hantu atau apapun itulah ya. Tidak-tidaklah. Oke sobat horor, saya tinggal dulu, saya akan pasang kamera ketiga. Let's go. Nah sobat horor, ini adalah kamera ketiga. Karena di sini tidak ada tempat yang spesifik dalam arti seperti bangunan atau mungkin gubuk atau warung ya yang tempat praktek dukun itu ya, otomatis saya hanya bisa taruh kamera kedua dan ketiga di area tenda. Tadi kan saya taruh di sebelah sana menghadap ke depan, sebetulnya kamera infrared. Sekarang saya taruh di belakang sini ya, menghadap ke arah tendanya sebetulnya. Barangkali ada sesuatu yang tertangkap kamera sebetulnya, barangkali sebetulnya. Oke. Ngeri sebetulnya di sini, merinding sumpah ngobong, merinding aku gini. Oke, sebetulnya saya akan masuk dalam tenda. Semoga bisa menangkap penampakan yang kalian inginkan. Let's go. Oke sobat horor, jadi saya sudah taruh kamera kedua dan kamera ketiga. Jujur tadi waktu lagi explore, aku benar-benar cium bau bangkai itu benar-benar kerasa banget sobat horor, benar-benar kerasa banget. Dan aku kayak emang ngeliat sekilas itu kayak ada sesuatu yang memang pocong gitu ya. Tapi aku nggak tahu itu bener apa enggak. Apa jangan-jangan aku salah apa namanya sobat horor? Salah lihat gitu kan ya. Ininya aku udah taruh lah kamera-kamera di mana titik tersebut tuh yang aku ngerasa nggak enak sobat horor. Oke, aku bakal coba untuk netralisir dulu, menolkan dulu energi biar mereka bisa muncul sobat horor. Sumpah, tapi aku ngerasa, kalian tahu gak sih? Aku tuh ngerasa kayak kecekek, tau gak sih? Ini bener-bener pocong. Ini ya, kalau emang bener tadi tuh wujud pocong, ini pocong tuh kayak mau bunuh saya sobat horor. Bener-bener kayak mau bunuh saya sobat horor. Gila lah pokoknya. Oke, yuk sobat horor, let's go.
Aku dengar ada suara nih. Yes. Suara itu saudara, saya dengar suara itu. Di mana suara itu? Aku dengar suara itu. Coba jelas banget suaranya. Aku dengar suara itu. Aku pantau dari sini saudara. Dari sebelah sini. Hoi. Kalau memang kamu pocong dukun itu, muncul sini. Saya mau tahu wujud kamu seperti apa. Sobat Teror, saya kerasa bahwa memang sosok itu kayaknya di luar sini Sobat Teror. Saya kerasa banget nih. Aura energi, ya semoga bisa tangkap sama kamera kedua saya Sobat Teror. Aku ngerasa itu ada di sini dia. Dari bau Sobat Teror. Bau aku kecium bau banget nih. Suara apa itu? Bentar Sobat Teror. Hoi. Suara apa itu? Saya mendengar itu. Gerak-gerikmu. Gila kamu ya. Gila kamu. Hei. Sialan kamu ya. Wah, kejar. Di luar nih dia nih. Ini gila banget, sumpah. Aku tadi ngerasa di area sebelah sini nih. Area sebelah sini tuh kayak ada yang kayak mancal aku gitu Sobat Teror. Apa sih bahasanya? Kayak nendang apa kayak nabrak gitu Sobat Teror dari sebelah sini. Dan bener-bener ya Sobat Teror. Kalau yang nabrak manusia itu ya biasa aja. Ini bener-bener ya di area sebelah sini, tangan kananku ini, pundak sebelah kanan ke bawah. Itu bener-bener kayak kalian tahu dipukul petinju gitu loh. Bener-bener kayak nggak enak banget Sobat Teror. Bahasa Jawanya itu jarem Sobat Teror. Ya kurang ajar berarti ini pocong ini energinya dahsyat banget ini Sobat Teror. Dia bener-bener kayak mau membunuh saya di sini, bener-bener nih Sobat Teror. Dia mau bantai saya, dia mau udah mulai bisa nyentuh saya ini ya. Gila ini. Tapi mau saya nyampe berapa lama pun di sini, kalau memang basicnya dia emang ngerjain doang, usil doang, ya mereka nggak akan muncul Sobat Teror. Mereka nggak akan muncul secara spesifik ya, nggak akan Sobat Teror. Setan ya. Sekarang ini jam menunjukkan pukul jam 1:30 malam Sobat Teror. Wah gila, aku bela-belaan aku tadi coba untuk nggak tidur ya, melek gitu. Dikerjain juga ditabrak malah ya. Setan emang kurang ajar nih. Hilang angin di sini jadi udah lumayan gede nih Sobat nih. Oke Sobat Teror, saya akan masuk lagi deh ya. Semoga sih bisa tertangkap kamera Sobat Teror ya. Bisa tertangkap kamera lah. Dan aku tadi udah barusan ngambil kamera kedua dan kamera ketiga Sobat Teror. Yuk kita masuk ke tenda lagi. Kita sudahi lah camping kali ini Sobat Teror. Ya semoga itu saya dapat penampakan ya, semoga ya Sobat Teror. Gila ngeri banget sumpah nih. Pocong dukun setan memang dasarnya. Setan kamu hidup itu nyusahin, mati juga nyusahin. Dasar kamu hidup sama mati sebenarnya kamu tuh reinkarnasi apa ya? Ya kalau di agama Buddha, di agama Hindu itu percaya dengan ada yang namanya reinkarnasi. Ini dia itu reinkarnasi apa ya? Jangan-jangan sebelumnya ya. Jadi dia tuh tiba-tiba jadi lahir jadi dukun, mati jadi pocong dukun. Ada ribetin orang tau nggak? Payah. Setan memang. Sobat, di depan nggak ada apa-apa yang tadi aku lihat. Tapi aku nggak tahu barangkali kalian yang lihat ya Sobat. Tapi aku ngeliat bahwa nggak ada apa-apa Sobat. Seperti biasa. Ketika setan dikejar tuh nggak ada apa-apa. Tapi aku benar-benar ngerasain banget Sobat. Setan yang bisa menyentuh fisik manusia, dia memiliki ilmu yang tidak jangan dianggap remeh Sobat. Tadi aku jelas banget ketika aku dengar suara itu di atas sebelah sini. Ketika aku fokus ke arah atas ini, karena suaranya kan ke arah atas ini Sobat. Tiba-tiba dia kayak seakan-akan nabrak saya dari sini Sobat. Setan banget semua. Setan banget nih sini. Muncul lagi kamu.
muncul lagi. Sialan. Oh, cara mainnya seperti itu kalian ya. Kalian bukan cuma satu, jangan-jangan dukun di sini atau gimana? Setan emang kamu, karena saya takut sama kamu. Kamu bener-bener kayak tadi habis ditabrak ya, sebenarnya kayak habis ditabrak yang sini aku tuh kayak langsung sakit banget sebenarnya, sumpah. Kayak kalian tahu masih kayak kepukul sama Mike Tyson tuh rasanya tuh, sini nih. Terus sakit banget sumpah. Sampai tadi aku jatuh loh. Oh sebentar gitu aja untuk video kali ini. Tahu ini sekarang jam berapa? Tapi kayaknya udah lagi subuh deh. Kayak jam 3 kayaknya. Tapi nggak tahu tadi aku nangkep wujudnya atau enggak ya sebetulnya. Yang penting semoga bisa tertangkap lah ya. Oke, saya Stefan Evander pamit undur diri. Jangan lupa like ya sobat horor, komen sebanyak-banyaknya, subscribe next. Habis ini kita kembali lagi, kalian tulis di bawah ini. Barangkali di wilayah kalian ada kasus-kasus atau mungkin misteri-misteri yang belum terpecahkan, kalian tulis di komentar. Barangkali saya bisa datang, berkesempatan datang, saya akan datang sobat horor. Oke, saya Stefan Evander, see you next video. Salam pasukan sobat horor. Bye.